Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini, Mimin akan menyajikan kisah hidup Goldie Roger, sang raja bajak laut yang sudah mengungkap rahasia dunia ini. Selamat menyaksikan. Roger dilahirkan di Laugtown. Kemudian setelah menginjak remaja, Roger memutuskan untuk pergi ke lautan. Saat itu Roger sudah memakai topi jeraminya. Jadi motivasi Roger untuk mengarungi lautan bisa dipengaruhi oleh topi jerami yang sudah dia pakai. Lalu ketika menuju pantai, Roger bertemu dengan Rayleigh. Di sini Rayleigh mengaku tak punya rumah karena sudah terbakar, sehingga dia mencuri kapal untuk menjadi tempat tinggalnya. Kemudian Roger yang tertarik kepada Rayleigh mengajaknya untuk mengarungi lautan. Dan tentu saja kapal pertama mereka adalah kapal yang dicuri oleh Rayleigh itu. Nah, sebelumnya Rayleigh terlihat menolak, tapi entah karena alasan apa, akhirnya Rayleigh setuju untuk berlayar bersama Roger. Nah, selanjutnya mereka memulai perjalanan menuju Greenland, dan tentu saja dengan cara mengikuti logpost. Roger beserta krunya mengarungi lautan Greenland sampai ke dunia baru. Hingga akhirnya 39 tahun yang lalu mereka berhasil mencapai pulau terakhir yang ditunjukkan oleh logpost, yaitu Lodestar. Informasi itu ada di chapter 966. Saat di hadapan Shirohige dan Oden, Roger mengatakan bahwa 13 tahun yang lalu dia berhasil mencapai pulau Lodestar. Tapi menurut Roger itu bukan pulau terakhir yang sebenarnya, karena logpost masih berputar-putar, namun tidak menunjukkan suatu lokasi yang pasti. Nah, timeline chapter 966 itu adalah 26 tahun yang lalu, dan jika ditambah dengan 13 tahun yang lalu, maka Roger bisa mencapai Pulau Lodestar itu pada masa 39 tahun yang lalu. Oke, lanjut. Setelah yakin bahwa Pulau Lodestar bukanlah pulau terakhir, Roger mulai berlayar lagi, hingga Roger mendapatkan informasi mengenai Road Poneglyph, yaitu 4 batu merah yang jika digabungkan akan menunjukkan suatu lokasi, dan lokasi itulah yang benar-benar disebut sebagai pulau terakhir. Selanjutnya setahun berlalu, yaitu pada 38 tahun yang lalu, bajak laut Roger dan pasukan marin yang dipimpin oleh Monkey D. Garp bentrok dengan bajak laut Rocks. Pimpinan bajak laut Rocks adalah Rocks D. Sebec, orang yang disebut-sebut sebagai rival pertama bagi Goldie Roger. Informasi itu bisa kita lihat di chapter 957. Lalu bajak laut Rocks sendiri memiliki banyak kru yang hebat, mulai dari Shirohige, Big Mom, Kaido, Shiki, Kapten John, dan Ochoku. Nah, singkat cerita, pertempuran itu berakhir dan kemenangan ada di tangan Garp dan Roger. Pulau God Valley pun menghilang dan dihapuskan dari peta. Lalu mungkin pada masa 38 tahun yang lalu inilah Roger mendapatkan sanksi yang masih berusia 1 tahun. Tapi hal itu belum terkonfirmasi kebenarannya. Nah, setelah kejadian itu Garp mendapatkan gelar sebagai pahlawan angkatan laut. Dan mulai dari sinilah Garp sering bersinggungan dengan Roger. Lanjut kita menuju masa 28 tahun yang lalu. Di sini Roger terkonfirmasi menderita suatu penyakit yang parah, hingga usianya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Lalu agar usianya bisa sedikit lebih panjang, Roger merekrut Crocus sambil alih-alih mengulangi perjalanannya lagi, agar bisa mencapai pulau terakhir yang dia inginkan. Roger pun melanjutkan perjalanannya, hingga pada masa 27 tahun yang lalu, dia terlibat insiden dengan Shiki. Di sini Shiki meminta Roger untuk bergabung menjadi tangan kanannya. Goldie Roger yang punya impian besar untuk menemukan pulau terakhir tentu tak mau tunduk kepada Shiki. Pertempuran Edward pun dimulai. Ketika itu ada gelombang besar yang seolah membantu Roger, hingga armada Shiki yang jumlahnya banyak itu disapu oleh gelombang. Oke, lanjut lagi, kita sampai pada masa 26 tahun yang lalu. Di sini Roger mendapatkan informasi mengenai sosok samurai Wano yang keluar dari negeri tertutup itu, dan samurai itu adalah Oden Kozuki. Roger pun tertarik padanya dan berencana untuk menemukan Oden. Nah, ketertarikan Roger kepada Oden tentu bukan hanya karena kekuatannya saja.
Tetapi Roger sudah tahu jika Oden adalah orang yang bisa membantunya untuk mencapai pulau terakhir. Kemudian di chapter 965 ada sebuah titik terang, di mana bajak laut Shirohige singgah di pulau yang sama dengan bajak laut Roger. Ketika itu bajak laut Roger baru saja menghajar para prajurit marin yang berusaha untuk menangkapnya. Lanjut ke chapter 966. Pada masa 26 tahun yang lalu, Roger dan Oden bertemu untuk pertama kalinya. Di sini Oden yang penuh nafsu pertarungan langsung bergerak maju untuk menerobos bajak laut Roger. Ya, kekuatan Oden cukup untuk menghempaskan beberapa kerucu, tapi di hadapan Oden kini berdiri Rayleigh dan Chopper Gaban. Tapi secara tak terduga Roger berlari riang di antara kedua kru terbaiknya itu. Lalu dia menghempaskan Oden dengan sebuah serangan pedang yang dahsyat. Oden pun terpental jauh, tapi dia jadi merasa lebih bersemangat. Samurai Wano itu kembali berlari ke arah Roger. Tapi ternyata Shirohige sudah datang menyerang. Dengan gaya melompat-lompat di pohon seperti Naruto, Shirohige bergegas menuju lokasi Roger. Dan terjadilah bentrokan Hausoku Haki tingkat tinggi antara Roger dan Shirohige. Selanjutnya pertarungan bajak laut Roger dan bajak laut Shirohige berjalan selama 3 hari 3 malam. Setelah pertarungan selesai, kedua kru bajak laut itu tampak akrab dan malah terjadi tukar-menukar barang di antara mereka. Selanjutnya kita masuk pada hal penting, yaitu ketika Roger, Shirohige dan Oden ngobrol bertiga. Di sini Roger bercerita bahwa 13 tahun yang lalu dia sudah berhasil mencapai pulau terakhir yang ditunjukkan oleh Lokpos. Pulau itu bernama Lodestar. Dan seperti yang Mimin singgung di atas ya, bahwa menurut Roger itu bukanlah pulau terakhir yang sebenarnya, karena Lokpos masih berputar-putar. Jadi masih ada pulau terakhir yang sebenarnya, yang jika berhasil dikunjungi, maka seseorang itu benar-benar bisa disebut telah mengelilingi dunia ini. Kemudian untuk mencapai tujuan itu, Roger meminta Shirohige untuk meminjamkan Oden selama 1 tahun. Ya, karena Oden bisa membaca road poneglyph yang menjadi petunjuk untuk sampai ke pulau terakhir itu. Awalnya Shirohige marah, tapi karena Oden juga ingin memecahkan misteri pulau terakhir, Shirohige pun jadi luluh dan membiarkan Oden berlayar bersama Roger. Dan dari sinilah perjalanan terakhir Raja Bajak Laut Roger dimulai. Oh iya, di sini Nekomamushi dan Inuarashi ikut menyusup ke kapal Roger. Lalu Oden juga tidak begitu saja bisa diterima oleh kru Roger. Tapi karena Oden adalah sosok yang bersahabat, dia pun jadi mudah untuk diterima di dalam kru itu. Lanjut, tujuan pertama Roger adalah Pulau Langit. Di sini dia mencari lonceng emas dan juga poneglyph yang terukir di sana. Poneglyph itu berisi informasi mengenai Poseidon. Lalu Roger meminta Oden untuk mengukir salah satu tulisan di bagian bawah lonceng emas itu. Dan tulisannya adalah, "Aku sudah sampai di sini dan aku akan memandu kalian ke ujung dunia ini." Tertanda Goldie Roger. Perjalanan berlanjut, Roger menuju Water Seven untuk memperbaiki beberapa bagian kapal yang rusak karena perjalanan ke Pulau Langit. Di sini Roger bertemu kembali dengan Tom yang merupakan pembuat kapal Oro Jackson. Jadi saat perjalanan dengan Oden ini, Roger sudah punya Oro Jackson ya, bukannya baru mau dibuatkan oleh Tom. Nah, pada momen ini kita bisa melihat Franky kecil yang sempat berbincang-bincang sejenak dengan Oden. Kemudian tujuan Roger selanjutnya adalah Pulau Manusia Ikan, Wano, dan juga Pulau Zu. Karena ketiga lokasi itu menyimpan masing-masing satu road poneglyph. Dan untuk saat itu Roger baru memiliki satu salinan road poneglyph saja yang pernah dia dapatkan dari Big Mom. Nah, pertama Roger singgah ke Pulau Manusia Ikan. Di sini rombongan bajak laut Roger menemukan 2 poneglyph. Poneglyph pertama berisi permintaan maaf Joy Boy, sedangkan poneglyph kedua adalah road poneglyph yang sedang dicari oleh Roger. Selanjutnya rombongan bajak laut Roger menuju negeri Wano untuk mengambil salinan road poneglyph di sana. Nah, ketika akan sampai di Wano ini, Kozuki Toki sakit, hingga Oden memutuskan untuk meninggalkan Toki di Wano. Nekomamushi dan Inuarashi pun ikut tinggal di Wano, tapi Toki meminta Oden untuk tetap meneruskan perjalanannya
hingga tujuannya tercapai. Ya, ini adalah hal yang sangat berat bagi Oden ya, karena dia sudah menyaksikan sendiri Wano sudah berubah drastis dan sudah banyak pabrik senjata yang berdiri. Tapi Oden tetap memutuskan untuk pergi, walaupun para Akazayanen sudah berjuang sekuat tenaga menanti kepulangan pimpinan mereka itu. Oke, lanjut. Setelah Wano, bajak laut Roger sampai di Pulau Zu. Di sini mereka disambut baik oleh para penduduk Zu. Lalu Roger juga bertemu dengan Pedro kecil yang ingin ikut pergi berlayar. Tetapi Roger menolaknya dan meminta Pedro untuk menunggu hingga masanya tiba. Nah, setelah dari Pulau Zu, maka keempat Road Poneglyph sudah terkumpul. Dan kini saatnya bagi bajak laut Roger untuk menuju pulau terakhir. Tapi tiba-tiba ketika singgah di suatu pelabuhan, Buggy mengalami sakit yang cukup parah. Sehingga Crocus meminta Buggy untuk tidak meneruskan perjalanan. Sans pun akhirnya memutuskan untuk menemani Buggy di pelabuhan itu, dan dia juga tidak ikut ke pulau terakhir. Di sini Sans mengatakan kalau suatu saat dia akan berlayar ke pulau itu dengan kapalnya sendiri. Nah, selanjutnya bajak laut Roger berhasil mencapai pulau terakhir itu, suatu pulau yang tak pernah didatangi selama 800 tahun terakhir. Nama Roger pun jadi sangat terkenal dan dia mendapatkan gelar sebagai Raja Bajak Laut. Di pulau terakhir itu, bajak laut Roger mempelajari semua hal, mulai dari abad kekosongan, lalu Will of the, dan juga tentang senjata kuno. Bahkan Oden Kozuki juga tahu mengenai sejarah Wano yang ternyata memiliki hubungan dengan dunia luar di masa lalu. Lalu ketika Roger beserta krunya melihat harta paling berharga itu, mereka semua jadi tertawa. Dan Roger pun menamai pulau terakhir itu dengan nama Laftel. Nah, setelah pergi dari Laftel, Roger bertemu kembali dengan Sans. Dan ketika pertemuan itu, Sans menangis. Entah hal apa yang membuat Sans menangis, di sini belum ada konfirmasinya. Kemudian Roger jadi marah ketika melihat koran yang menulis namanya menjadi Gold Roger. Ya, padahal nama aslinya kan Goldie Roger. Tapi di sini Relic sudah paham mengapa pemerintah dunia menyembunyikan nama asli Roger. Tentu karena pemilik nama D punya suatu yang membahayakan bagi pemerintah dunia. Lalu setelah itu banyak bajak laut lain yang memburu bajak laut Roger. Tentu saja mereka ingin mengambil harta yang disebut sebagai One Piece itu. Dan pada titik ini Roger malah memutuskan untuk membubarkan kru bajak lautnya. Ya, tentu salah satu alasannya karena usia Roger sudah tidak lama lagi. Mereka pun pergi ke suatu pulau yang sepi, lalu berpesta bersama untuk terakhir kalinya. Setelah itu Roger menjadi orang pertama yang turun dari kapal dan kemudian pergi seorang diri. Nah, setelah membubarkan kru bajak lautnya dan pergi seorang diri, Roger bertemu dengan seorang wanita bernama Portgas di Rogue di sebuah pulau yang bernama Baterilla yang ada di South Blue. Di sini Roger menjalin asmara dengannya hingga Rogue hamil. Anak itulah yang nantinya kita kenal sebagai Portgas the Ace. Kemudian setelah itu Roger mengunjungi Shirohige di suatu tempat yang penuh dengan bunga sakura. Lalu Roger mengatakan bahwa ini merupakan pertemuan terakhir dengan sahabatnya itu. Dan Roger pun memberitahukan arti Will of the kepada Shirohige. Selanjutnya timeline 25 tahun yang lalu, Roger menyerahkan diri kepada pihak Marine. Tapi Marine malah mengklaim bahwa mereka berhasil menangkap Roger. Dan Raja Bajak Laut itu pun akan dieksekusi di kota kelahirannya, yaitu Locktown. Nah, sebelum hari eksekusinya tiba, Roger sempat bertemu dengan Garp di suatu sel penjara. Di sini Roger menitipkan anak yang sedang dikandung oleh Rogue kepada Garp. Semula Garp menolaknya, tapi Roger yakin bahwa Garp tidak akan menganggap bayi yang baru lahir sebagai kriminal hanya karena perilaku ayahnya. Dan sesuai dengan yang kita tahu, Garp memang merawat Ace, ya walaupun menitipkannya pada bandit gunung wanita yang bernama Dadan. Akhirnya hari eksekusi Goldie Roger pun tiba. Dengan wajah yang tenang, Roger berjalan ke panggung eksekusi, ditemani oleh dua eksekutor. Lalu sebelum eksekusi dimulai, ada salah satu orang yang bertanya
mengenai harta terbesar Roger yaitu One Piece. Dan Roger menjawab, "Harta karunku, jika kalian menginginkannya, carilah. Aku meninggalkannya di tempat itu." Nah, setelah Roger mengatakan itu, eksekusi pun dilaksanakan. Akhirnya, Raja Bajak Laut Goldie Roger mati dengan tetap tersenyum dan menjunjung tinggi kebebasannya. Roger mati pada usia 53 tahun. Orang-orang yang menonton eksekusi itu jadi bersorak setelah mengetahui bahwa Roger meninggalkan harta One Piece di suatu tempat. Dan mulai dari sinilah era bajak laut terbesar dimulai. Ya, itu adalah kisah hidup dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Jika ada tambahan dan saran atau Mimin ada yang kelewatan, bisa ditulis pada kolom komentar ya. Mimin dari Komuna Anim, terima kasih.